saya Andi Salsabila dengan NIM 240402035. Yang saya hormati Ibu Raja Novi Ariska SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum sekolah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum merdeka. Nah, jadi yang pertama itu apa sih kurikulum merdeka itu? Jadi, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum pembelajaran terbaru yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada guru dan peserta didik. Artinya, guru itu bisa menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa. Kurikulum ini diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada 2022 sebagai bagian dari program besar yang disebut Merdeka Belajar. Yang dimana tujuannya adalah agar proses belajar di sekolah itu menjadi lebih bermakna, tidak hanya sekedar menghafal pelajaran, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, dengan kurikulum merdeka, siswa ini lebih diberi kesempatan untuk lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Nah, guru pun tidak hanya berperan sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai pendamping dan fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensinya masing-masing. Nah, baik, di sini ada alasan lahirnya kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka lahir karena ada beberapa alasan penting. Nah, yang pertama itu, kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 atau K13, dinilai terlalu padat dan kaku. Nah, artinya banyak materi pelajaran yang harus dipelajari siswa, sehingga waktu belajar menjadi terbatas dan siswa sering merasa terbebani. Nah, yang kedua ada pandemi COVID-19. Nah, juga menjadi alasan besar selama pandemi. Pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh atau daring. Dan itu membuat kita menyadari bahwa sistem belajar harus lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan keadaan. Nah, yang ketiga, sekarang kita hidup di abad ke-21, di mana siswa tidak hanya perlu pintar secara akademik, tetapi juga harus memiliki karakter yang kuat, kreatif, berpikir kritis, mampu bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik. Nah, karena itu dibutuhkan kurikulum yang bisa mengembangkan semua kompetensi tersebut. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka dibuat agar pembelajaran berpusat pada murid. Artinya, setiap siswa diberi ruang untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya, bukan dipaksa untuk sama dengan yang lain. Baik, di sini selanjutnya ada perbedaan kurikulum merdeka dan kurikulum K13. Di mana yang pertama itu perbedaannya itu ada dari kerangka dasar, di mana kalau kurikulum K13 ini dasarnya hanya berpedoman pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Jadi fokusnya lebih ke aturan umum pendidikan di Indonesia. Sedangkan kurikulum merdeka ini selain berpedoman pada standar nasional, kurikulum ini menambah tujuan baru, yaitu mengembangkan profil Pancasila agar siswa tidak hanya pintar tapi juga berkarakter dan berakhlak baik. Perbedaan yang kedua itu ada kompetensi yang dituju. Nah, kalau kurikulum K13 ini menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Semua ditulis dalam poin-poin yang harus dicapai di setiap pelajaran. Nah, kalau kurikulum merdeka itu tidak lagi memakai KI dan KD, tapi diganti dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran per fase, misalnya fase A, B, C, dan dijelaskan dalam bentuk paragraf yang menghubungkan sikap, pengetahuan, keterampilan secara menyatu. Nah, pembeda yang ketiga itu ada struktur kurikulum. Nah, kalau kurikulum K13, jumlah jam pelajaran diatur per minggu dan tetap sama setiap semester. Semua sudah ditentukan agar setiap siswa ini belajar dengan waktu yang sama setiap minggu. Sedangkan kurikulum merdeka ini, strukturnya dibagi menjadi dua kegiatan utama. Yang pertama itu ada pembelajaran reguler, yaitu kegiatan intrakurikuler seperti pelajaran biasa. Nah, kalau yang kedua itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kegiatan proyek tematik untuk membentuk karakter dan keterampilan sosial siswa. Nah, pembeda yang keempat itu ada pembelajaran, di mana kurikulum K13 ini menggunakan pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Kalau kurikulum merdeka ini mengutamakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan cara mengajar dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Jadi siswa bisa belajar sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, pembeda yang kelima itu ada penilaian. Yang kalau kurikulum K13 ini penilaiannya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kurikulum merdeka ini tidak dipisah-pisahkan lagi. Semua penilaian dilihat secara menyatu dari hasil belajar siswa secara keseluruhannya. Nah, baik. Selanjutnya ada prinsip dan filosofi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki filosofi dan prinsip yang menjadi dasar pelaksanaannya di sekolah.
Pertama, di sisi filosofi, kurikulum Merdeka berlandaskan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya, pendidikan itu harus membantu setiap anak untuk mengembangkan potensi alamiahnya dengan cara yang menyenangkan, bukan menekankan atau memaksa. Guru itu berperan sebagai penuntun, bukan pengendali, sehingga siswa bisa tumbuh sesuai kodrat masing-masing. Selanjutnya, ada 5 prinsip utama dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Artinya, semua kegiatan belajar diarahkan untuk kebutuhan, minat, dan potensi siswa. Yang kedua, fleksibilitas pembelajaran. Guru bebas menyesuaikan metode dan materi sesuai kondisi sekolah dan karakter siswa. Yang ketiga itu fokus pada kompetensi esensial. Jadi, hanya materi penting yang diajarkan agar siswa benar-benar memahami, bukan hanya sekedar menghafal. Yang keempat, ada pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata. Siswa belajar hal-hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada berorientasi pada profil pelajar Pancasila, yaitu membentuk siswa agar beriman, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, baik, selanjutnya ada profil pelajar Pancasila dan proyek P5. Nah, tujuan utama kurikulum Merdeka adalah membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Indonesia yang berkarakter dan siap menghadapi masa depan. Terdapat 6 dimensi utama. Yang pertama itu beriman dan berakhlak mulia, beriman kepada Tuhan dan berperilaku baik. Yang kedua, berkebinekaan global, yaitu menghargai perbedaan dan mampu berinteraksi di lingkungan beragam. Yang ketiga, gotong royong, yaitu suka bekerja sama dan peduli sesama. Yang keempat, mandiri, yaitu bertanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain. Yang kelima, bernalar kritis, berpikir logis, dan mampu mengambil keputusan bijak. Yang keenam, ada kreatif, yaitu menghasilkan ide dan karya bermanfaat. Nah, untuk mewujudkannya diterapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, yaitu pembelajaran berbasis kegiatan nyata seperti gaya hidup berkelanjutan, yaitu mengelola sampah, menanam pohon. Yang kedua, ada kearifan lokal, di mana itu melestarikan budaya daerah. Yang ketiga, ada kewirausahaan, yaitu membuat dan menjual produk. Yang keempat, ada bangun jiwa dan raga, yang dimana itu melatih kedisiplinan dan kesehatan. Nah, dengan proyek P5, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, mandiri, dan berjiwa Pancasila. Nah, baik, selanjutnya ada struktur kurikulum CP dan ATP. Dalam kurikulum Merdeka, struktur pembelajaran diatur berdasarkan 2 komponen penting, yaitu capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama ada capaian pembelajaran atau CP, merupakan tujuan akhir pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa pada setiap fase belajar. Nah, CP ini menggantikan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sebelumnya digunakan dalam kurikulum 2013. Jadi, kalau di K13 fokusnya pada KD dan KI, di kurikulum Merdeka ini fokusnya berpindah ke CP yang lebih sederhana, jelas, dan menekankan pada pemahaman mendalam. Nah, yang kedua ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ini merupakan rangkaian langkah-langkah atau urutan tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dari awal sampai akhir untuk membantu siswa mencapai capaian pembelajaran. Dengan kata lain, ATP ini menjadi panduan guru dalam mengajar mulai dari materi awal yang mudah hingga ke materi yang lebih kompleks. Nah, struktur fasenya yaitu yang pertama itu ada fase A sampai C, di mana ini untuk jenjang sekolah dasar. Yang kedua itu ada fase D untuk sekolah menengah pertama, dan yang ketiga itu ada fase E sampai F, itu untuk sekolah menengah atas atau SMK. Nah, baik, selanjutnya ada keunggulan dan tantangan kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama itu ada keunggulan kurikulum Merdeka, di mana yang pertama lebih sederhana dan mendalam. Ini fokus pada materi yang esensial. Yang kedua itu lebih merdeka, di mana guru dapat mengajar sesuai tahap, capaian, dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Nah, yang ketiga itu lebih relevan dan interaktif, di mana ini pembelajarannya melalui kegiatan project. Nah, selanjutnya ada tantangan kurikulum Merdeka, di mana yang pertama, belum semua guru memahami konsep dan implementasinya. Yang kedua, keterbatasan fasilitas dan pelatihan. Yang ketiga, adaptasi sekolah yang masih dalam proses. Yang keempat, perlu dukungan penuh dari kepala sekolah dan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi kebebasan belajar sesuai minat dan kemampuan siswa. Kurikulum ini lahir untuk menjawab tantangan zaman dan membentuk pelajar yang kreatif, berkarakter, serta sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, melalui proyek P5, siswa belajar nilai gotong royong, kebinekaan, dan keberlanjutan.
Meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya, kurikulum Merdeka membawa banyak keunggulan, lebih fleksibel, kontekstual, dan menumbuhkan semangat merdeka belajar demi terwujudnya generasi emas Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.